Nah, di panduan ini juga sudah saya siapkan juga di kolom FAQ tersebut. Saya coba bahas dari sini, dari panduan yang sudah saya buat. Jadi alamatnya seperti yang tadi saya informasikan di awal, yaitu bumdes.kemenesa.go.id. Kemudian ini adalah yang saya sampaikan untuk sesi pertama ini, bagaimana BUMDesa itu untuk login pertama kali ya. Nah, untuk khusus BUMDes, jadi di sebelah kanan atas itu ada slot untuk login BUMDesa. Itu silakan Bapak dan Ibu untuk pengelola BUMDesa, silakan klik menu tersebut. Nah, apabila sudah diklik login BUMDesa, nanti akan ada perintah dan halaman untuk menginput username dan password. Nah, username di sini sudah kita siapkan dari sistem. Untuk username menggunakan kode desa. Jadi kode desa yang sudah dibuat oleh Kemendagri. Nanti input kode desa tersebut, nanti apabila kode desanya sukses yang terdiri dari 10, maka itu di sebelah kanan akan muncul keterangan nama desanya. Nah, dipastikan Bapak dan Ibu untuk kode desa dan nama desa itu sudah cocok ya. Nah, apabila dirasa sudah cocok, nama desanya tepat dan sesuai, maka berikutnya adalah untuk menginput password. Nah, password di sini itu sudah kita berikan password default. Jadi passwordnya sama semua, namun ini ke depan bisa dirubah lagi sesuai dengan keinginannya. Untuk password defaultnya yaitu Kemendesa 2021. Nah, apabila sudah sukses, username sudah diketik, kemudian nama desa sesuai, dan password yang default ini sudah diketik juga, maka apabila sukses itu akan ada halaman seperti ini. Ini ada halaman proses pengajuan nama BUMDes. Jadi terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama nama, kemudian tahap berikut ada pendaftaran untuk pengajuan sertifikat badan hukum. Nah, untuk pengajuan nama, silakan Bapak dan Ibu klik menu proses. Nah, apabila sudah klik menu proses, selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Nah, pada halaman pengajuan nama, di sini terdapat informasi yang harus Bapak dan Ibu ini ketikkan semua. Nah, pertama itu adalah ada perintah untuk mengisi nama BUMDes. Nah, nama BUMDes yang diajukan di sini itu cukup dengan menginput namanya saja. Jadi tidak perlu mengawali pengetikan frase BUMDesnya. Karena di sistem itu sudah kita sediakan frase tersebut dan kemudian secara otomatis nanti diakhiri oleh nama desa. Nah, nama desa itu ditarik dari kode desa ketika Bapak dan Ibu menginput pertama kali. Nah, kemudian setelah membuat nama BUMDes, angka kedua adalah kolom yang harus diisi itu adalah alamat email. Nah, pastikan alamat email yang didaftarkan ini alamat email yang benar-benar valid ya dan aktif, karena nanti ketika ada notifikasi itu selanjutnya akan kita kirimkan ke email. Kemudian mengisi alamat kantor BUMDesnya, diisi selengkap-selengkapnya, bila ada RT nomor, kemudian kode pos, itu cukup sangat baik. Nanti untuk pendataan pun kita akan lebih rapi lagi. Kemudian mengisi nama kepala desa. Nama kepala desa diisi dengan jelas, kemudian NIK kepala desa, dan mengisi nomor handphone kepala desanya. Agar nanti ketika suatu waktu kita ingin melakukan verifikasi, itu langsung ditujukan ke kepala desanya. Nah, melakukan checklist pernyataan sesuai dengan ketentuan pada sistem yang sudah ditentukan sesuai dengan PP 11 tahun 2021. Nanti apabila ketentuan itu sudah dibaca dan dipahami semua, kemudian checklist ya, yaitu klik tombol save untuk proses ke pengajuan nama. Dan di sini untuk ketentuan dalam pengajuan nama ini adalah selama 40 hari. Nah, apabila 40 hari dari proses pengajuan nama tersebut tidak ditindaklanjuti dengan
proses pendaftaran untuk pengajuan badan hukum, maka secara otomatis nama yang diajukan itu akan terreset. Nanti silakan untuk mendaftarkan kembali. Bisa dengan nama yang sama ataupun bisa dengan nama yang lain. Apabila nama sudah dipergunakan dan sudah benar-benar sama, maka itu silakan cari alternatif nama yang lain. Kemungkinan di sini sangat kecil karena setelah nama BUMDes itu rangkaian ketiganya itu adalah nama desa. Jadi kemungkinan ini sangat kecil sekali ada nama BUMDes yang sama persis. Nah, ini ada kemarin saya sudah coba capturekan dari beberapa data yang masuk. Jadi ada beberapa kesalahan. Beberapa kesalahan ini dari proses pengajuan nama. Nah, pertama ada kesalahan seperti yang saya sampaikan di screen ini. Namanya itu yang diajukan adalah BUMDesa BUMDes BTS Batu Sumur. Nah, contoh kesalahan ini apabila ketika frase BUMDes ini diinput kembali, maka secara otomatis nanti sistem akan merangkai seperti ini. Nah, kemudian kesalahan yang kedua itu nama desanya diinput kembali. Jadi BUMDesa, nama BUMDes sebenar itu adalah Andayasari Cilimus Cilimus. Nah, ini ada kesalahan, jadi terdapat muncul dua desanya. Jadi double nama desa. Kemudian yang ketiga ini adalah contoh, jadi frasenya diinput, nah nama desanya juga diinput kembali. Jadi maka double BUMDesa BUMDesa Simpati Jaya Desa Simpang 3 Simpang 3. Nah, ini adalah contoh yang benar. Jadi contoh fungsi nama yang benar itu cukup dengan mengetik nama BUMDesnya saja. Nanti secara otomatis sistem sudah akan merangkai. Jadi frase BUMDesa, nama BUMDes, dan diakhiri dengan nama desanya. Jadi seperti ini, BUMDesa Mustika Cibening. Nah, apabila Bapak dan Ibu sudah ketentuannya sudah diisi semua, kemudian klik save, maka apabila tidak ada kesamaan nama, nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul bahwa pengajuan nama tersebut sudah diterima oleh sistem dan maka setelah mendapatkan persetujuan nama ini, maka tahapan selanjutnya itu adalah untuk melakukan musyawarah desa atau musyawarah antar desa untuk BUMDesma untuk melengkapi data dukung. Data dukung itu yaitu sesuai dengan PP 11 tahun 2021, yaitu ada berita acara Musdes, kemudian Perdes, anggaran dasar, dan program kerja nanti program kerja apa yang akan dijalankan oleh BUMDes dan BUMDesma. Nanti untuk dokumen ini, apabila pengajuan nama sudah sukses, maka dokumen dapat dicetak. Selanjutnya, nah ini adalah sebagai bukti, yaitu bahwa nama yang diajukan itu telah memperoleh persetujuan dari Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Jadi akan muncul, pertama adalah nomor registrasinya. Nomor registrasi itu terdiri dari kode desa, kemudian satu adalah untuk kategori BUMDes, dan 6 digit terakhir itu adalah nomor antrian ketika melakukan registrasi atau pendaftaran di sistem. Kemudian nama BUMDes juga muncul, ini saya contohkan saja, yaitu Desa Kertoraharjo, Sanan Kerto, yaitu BUMDes, nama BUMDesnya adalah Kertoraharjo, desanya adalah Sanan Kerto. Ini ada di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Turen, Desa Nakerto, alamatnya sudah jelas, nama kepala desanya juga ada di sini. Nah, ini ada informasi tanggal pendaftarannya. Kebetulan waktu itu dicetakkan pada tanggal 20 Mei, maka ini akan kadaluarsa itu selama 40 hari. Nah, jadi
dokumen ini adalah sebagai tanda bukti pengajuan nama BUMDes itu telah disetujui dan selanjutnya dapat melakukan musyawarah desa. Nah, apabila sudah dilakukan musyawarah desa, Bapak dan Ibu silakan login kembali. Login kembali, maka selanjutnya adalah klik menu proses pada kolom pengajuan sertifikat badan hukum. Nanti setelah klik proses, seperti tampilan di screen seperti ini. Nanti di sini adalah Bapak dan Ibu tugasnya adalah untuk mengupload dokumen-dokumen dan data dukung yang sudah dihasilkan dari musyawarah desa. Dokumen tersebut adalah berita acara musdesnya, kemudian peraturan desanya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian rencana program kerjanya. Kemudian ini juga di kolom yang atas itu ada nomor ya, nanti apabila ada nomor berita acaranya bisa diketik juga. Kemudian modal awalnya ini juga bisa diketik. Nah, karena di sini ada status nama terverifikasi. Nah, ini adalah jenis bidang usaha. Jadi jenis bidang usaha ini sudah sesuai dengan KBLI dari BPS tahun 2020. Nanti di sistem sudah kita sediakan, nanti Bapak dan Ibu silakan dipilih saja sesuai dengan musdesnya. Nanti musdesnya itu, si BUMDes itu ingin melakukan usaha apa saja, nanti bisa dipilih di sini. Kemudian menceklis persetujuan bahwa dokumen pendukung ini sudah lengkap, isian formulir dan dokumen pendukung sudah sesuai dengan ketentuan, dan bertanggung jawab penuh terhadap isian dan dokumen pendukung. Nanti apabila sudah terisi semua, ini silakan klik submit pendaftaran. Nah, di dokumen-dokumen ini ketentuannya itu adalah bentuknya formatnya PDF. PDF ini maksimal kemarin kita coba 2-5 mega itu bisa. Kemudian ada sekitar 14 halaman. Kemarin juga saya coba sudah sukses. Dan apabila salah satu dokumen belum ada, maka tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Jadi step-step dokumen-dokumen ini memang sudah harus diisi semua. Jadi apabila satu dokumen saja, misalkan dokumen program kerjanya itu belum ada, maka sistem tidak bisa lanjut ke proses pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi oleh verifikator. Nah, dari waktu dari proses Bapak dan Ibu mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat badan hukum, ini ada selama 5 hari. Nanti selama 5 hari itu akan diverifikasi oleh verifikator. Nanti untuk statusnya bisa dicek di halaman depan. Nanti juga akan kita kirimkan notifikasi via email ya, via email. Jadi keterangan itu nama terverifikasi, data terverifikasi atau ditolak. Nah, apabila sudah diverifikasi oleh verifikator, maka Bapak dan Ibu itu bisa untuk mencetak ya. Jadi dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, jadi secara otomatis akan masuk ke sistem, ke akunnya Bapak dan Ibu. Nanti untuk mengunduhnya silakan cetak sertifikat badan hukum. Nah, bentuk dokumennya ada kurang lebih seperti ini. Ini baru template saja, nanti informasi yang akan muncul adalah sertifikat pendaftaran penerimaan hukum BUMDesa, kemudian ada identitas kedudukan itu ada kecamatan dan kabupaten, kemudian nomor pendaftaran dari Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM,
kemudian tanggal diterbitkan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini adalah layanan helpdesk yang dapat membantu Bapak dan Ibu sekalian apabila ada kesulitan, ada kendala-kendala, ada helpdesk substansi. Ini bisa menghubungi ke Mbak Dini, Mbak Tiwi, dan Mas Galumbang. Nomornya sudah tertera juga. Kemudian ada helpdesk system apabila ada error ataupun yang lainnya terkait dengan sistem, ini bisa menghubungi Mas Salman, Adi, dan saya. Nah, itu adalah kurang lebih bagaimana Bapak dan Ibu untuk BUMDes ya. Untuk BUMDes dalam mengajukan pengajuan nama dan proses pendaftaran. Nah, berikutnya saya akan coba sampaikan bagaimana ketika BUMDesma itu untuk melakukan